Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kreatif, selamat berjumpa dengan saya. Salam super kreatif. Semoga sahabat sekalian dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi sahabat yang sudah menemukan channel ini, saya ucapkan salam kenal. Saya Nur Hadi di Habibas Kreatif Channel. Channel yang membahas dasar-dasar elektronika, audio, ataupun video tutorial yang lainnya. Seperti biasa, sebelum ke bahasan materi kali ini, mohon sahabat berkenan untuk tekan tombol subscribe, like, share, komen, ataupun lonceng notifikasinya. Agar channel ini bisa berkembang dan sahabat sekalian akan mendapatkan informasi apabila saya mengupload video yang berikutnya. Bahasan ini bertujuan untuk memudahkan bagi sahabat yang baru dalam proses belajar. Namun apabila bagi sahabat yang sudah profesional, tentunya sudah menjadi hal yang biasa dalam bahasan ini. Sahabat kreatif, saya akan berbagi pengalaman tentang fungsi dan cara kerja speaker protector. Di setiap power amplifier, baik bell up maupun perakitan, pasti akan memiliki yang namanya speaker protector, atau orang awam di umum mengatakan ada perangkat relaynya. Dan perangkat ini wajib terpasang pada sebuah power amplifier. Seperti ini contoh kitnya ya sahabat, ini saya ambil dulu, akan saya tunjukkan ke sahabat sekalian. Nah, seperti inilah kitnya ya sahabat, yang namanya perangkat speaker protector. Di sini ada line input yang berasal dari output driver power amplifier. Dan ada line output yang menuju ke speaker power amplifier. Ini ada beberapa LED yang macam warna-warni, ada kuning, ada hijau, ada merah, ada biru. Setiap protektor biasanya memiliki warna yang berbeda-beda. Cuman yang biasa umum itu warna kuning, warna hijau, dan warna merah. Warna kuning itu menandakan kalau baru pertama kali dinyalakannya power amplifiernya. Warna hijau menandakan kalau speaker protector sudah jalan, dan warna merah menandakan jika ada satu trouble atau permasalahan yang terjadi pada power amplifier, yang tentunya berasal dari driver power amplifier, baik itu signal DC yang muncul ataupun permasalahan yang lainnya. Karena jika warna merah ini bekerja atau nyala, berarti speaker protector akan memproteksi daripada speakernya ataupun driver power amplifiernya. Sekarang saya lanjutkan lagi ya sahabat, bahasan tentang speaker protector. Karena tugas speaker protector sebagai pelindung baik pada speaker yang sahabat miliki maupun power amplifiernya, speaker protector akan bekerja beberapa detik setelah power amplifier baru dinyalakan. Maka speaker protector akan terkoneksi langsung dengan speaker. Fungsi speaker protector dan cara kerjanya. Speaker protector memiliki peran utama dalam mengamankan speaker ataupun driver atau komponen yang lainnya pada power amplifier. Pada saat pertama kali power dinyalakan, saat itu pula pasti akan ada lompatan strom atau kejutan listrik yang terjadi pada switch on-off power amplifier tersebut. Apalagi kalau perangkat switch on-off-nya tidak berkualitas atau buruk,
atau bahkan juga sudah sedikit soak. Maka dalam pengkoneksiannya, arus listriknya terkadang tidak bisa langsung connect atau tidak presisi. Jika power amplifier tanpa menggunakan speaker protector, akan terjadi lonjakan signal yang langsung menuju ke speaker, sehingga menimbulkan suara duk, bahkan juga suaranya lumayan cukup keras. Hal ini jika terjadi terus-menerus, maka akan menurunkan performa daripada speaker itu sendiri dan berangsur-angsur bisa terjadi kerusakan. Maka tugas speaker protector adalah menunda sekian detik dari setelah power amplifier dihidupkan, sehingga lonjakan signal yang langsung menuju ke speaker tidak terjadi. Speaker protector juga akan mengamankan jika terjadi kebocoran arus DC yang bersumber dari driver power amplifier. Karena arus DC yang akan menuju ke speaker itulah yang akan menimbulkan satu kerusakan. Sebab speaker adalah menerima arus signal AC saja, jadi bukan arus DC. Arus DC yang keluar dari driver power amplifier, penyebabnya bermacam-macam ya sahabat. Di antaranya adalah yang pertama, jika terjadi short atau kerusakan pada transistor final yang biasanya menggunakan transistor Shanken, MOSFET, Toshiba, dan lain-lain. Apabila transistor final ini jebol, maka tegangan utama power supply akan langsung nyelonong ke speaker. Wah, ini bahaya sekali. Inilah yang bisa terjadi speaker terbakar hanya dalam hitungan detik saja. Karena tegangan power supply utama yang pada power amplifier skala menengah sangat besar ya sahabat, tegangannya bisa antara 50 volt DC bahkan lebih. Yang kedua, jika terjadi kerusakan pada trim pot atau variabel resistor DCU, itu juga bisa terjadi arus DC yang akan nyelonong ke speaker. Cuman biasanya tidak terlalu besar. Biasanya berkisar antara 1,5 volt arus DC, 3 volt, bahkan 5 volt. Sehingga untuk bisa menghanguskan speaker masih membutuhkan waktu sekian detik atau sekian menit. Mungkin kita bisa mengikutinya kalau melihatnya ya sahabat. Yang ketiga, arus DC ini bisa timbul apabila jika power amplifier dipaksakan dengan maksimal sehingga akan mengeluarkan suara yang sudah cacat atau suara klip atau clipping suara, clipping signal atau suara yang peak dan lain-lain nih sahabat, banyak penyebab DCO atau arus DC yang keluar dari driver power amplifier. Jadi fungsi relay pada rangkaian speaker protector adalah sebagai penghubung output driver amplifier ke speaker dan sebagai pemutus jika output driver ke speaker terkontaminasi dengan arus DC. Sekarang coba kita uji speaker protector yang sahabat miliki. Pertama, lepas input speaker protector yang berasal dari output driver power amplifier. Selanjutnya, ganti dengan baterai 1,5 volt dan kita inputkan pada kit speaker protector. Nah, jika terjadi bunyi tag atau tuk pada relay dan disertai LED warna merah menyala, berarti rangkaian speaker protector bekerja dengan baik atau bekerja dengan semestinya.
Tapi jika percobaan ini terjadi sebaliknya atau tidak terjadi reaksi relay off, maka itu tandanya rangkaian speaker protektor tidak berfungsi atau tidak bekerja secara semestinya. Tapi itu juga tergantung jenis rangkaiannya, sahabat. Ada speaker protektor yang protek jika kemasukan arus DC yang sebesar 1,5 volt. Ada juga rangkaian yang akan protek jika kemasukan arus DC 5 volt. Jadi tergantung macam-macam jenis rangkaiannya. Yang pasti, kalau jenis rangkaian speaker protektor dengan input yang sudah melebihi 5 volt, itu sudah sangat bahaya, sahabat. Atau dengan kata lain, rangkaiannya kurang bagus atau jelek. Karena jika terjadi arus DC 5 volt yang langsung nyelonong ke speaker, maka ya keburu speakernya hangus duluan. Karena kejadiannya biasanya hanya beberapa detik saja atau beberapa menit sehingga speaker bisa hangus. Cara memasang speaker protektor. Yang pertama, sambungkan saja input tegangan 12 volt atau 15 volt, yaitu sebagai tegangan suplai daripada rangkaian speaker protektor. Yang kedua, hubungkan line input speaker protektor dengan line output driver power amplifier-nya. Yang ketiga, hubungan line out speaker protektor ke terminal output power amplifier atau di output speakernya. Periksa sekali lagi ya sahabat sebelum sahabat mencoba menyalakan power amplifier-nya. Jadi ya jangan kesusu, amati sekali lagi pemasangan atau koneksinya. Setelah semuanya sudah terpasang dengan baik atau benar, barulah sahabat bisa mencobanya, on-kan power amplifier-nya, dan play dengan musik player. Kalau berbunyi normal, dicoba dengan volume yang lumayan keras, sukses, lancar, berarti power amplifier sudah siap untuk digunakan atau siap konser. Hehehe. Sahabat, harga speaker protektor cukup murah ya, berkisar antara 100 ribuan atau lebih. Tentunya tergantung barangnya sahabat, semakin berkualitas dan semakin fungsinya yang kompleks, pasti harganya juga lebih mahal. Tapi tetap saja murah ya sahabat dibanding dengan harga speaker yang harus diamankan, jadi speaker dan power amplifier yang akan dilindunginya. Sampai di sini dulu ya sahabat kreatif, bahasan yang sederhana ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang berkenan. Apabila sahabat merasa apa yang saya sampaikan bermanfaat, silakan di-share atau dibagikan pada sahabat yang lainnya yang sudah barang tentu membutuhkan informasi yang sama atau yang baru berkecimpung di dunia audio. Sekali lagi sahabat, mohon sekiranya berkenan untuk tekan tombol subscribe, like, share, dan lonceng notifikasinya serta komen agar saya tambah semangat untuk membuat video-video yang berikutnya. Semoga sahabat yang sudah mendukung channel ini saya ucapkan banyak terima kasih dan semoga sahabat akan mendapatkan balasan kebaikan yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ya sahabat atas kebersamaannya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.